Halo, salam Simon dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. AMD meluncurkan VGA card terbarunya di penghujung tahun 2022. Jadi kurang lebih sebulan lalu mereka sudah pengumuman sih akan ada Radeon 7000 series. Dan sekarang di pertengahan Desember sudah ada di market harusnya dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah Radeon 7000 series dan yang ada di studio kita adalah seri tertingginya, Radeon RX 7900 XTX. Kayak gini bentuk kemasannya, dan ini adalah reference boardnya AMD. Jadi khusus yang 7000 series ini mereka buat reference boardnya. Jadi ini bukan pabrikan dari partner mereka seperti Asus atau Sapphire ataupun ASRock. Ini made by AMD. Dan saya personally suka ya dengan kemasannya ya, hitam misterius seperti ini. Jadi emang dominasinya warna hitam doff. Di bagian depan juga cuma ada gambar shadownya dari si VGA card-nya, dan ada beberapa highlight di sini untuk serinya. Ya, bagian samping-samping juga hitam doff, dan langsung aja kita buka seperti apa tampangnya. Bukanya kayak gini dan keren banget. Ada uplift-nya ya, begitu naik VGA card-nya naik seperti ini. Ya, sama seperti bagian luarnya, bagian dalamnya pun didominasi oleh warna hitam doff, bahkan VGA card-nya sendiri warnanya kebanyakan hitam doff. Oke, kita lihat seperti apa bentuknya. Kesan pertama saya ini normal ya, secara dimensi, karena beberapa waktu lalu kita beberapa kali unboxing RTX 40 series yang bentuknya, dimensi dan bentuknya itu bulky banget, gede banget, raksasa. Jadi kesannya ini ramping dan mungil, kecil lah ya, nggak mungil ya, dibandingkan dengan RTX 40 series. Oke, kita lihat aja secara dimensi, kalau nggak salah ini nggak nyampe 30 cm ya, sekitar 284 mm kalau saya baca. Dan ketebalannya hanya 2 slot lebih ya, 2,5 mungkin ya, jadi nggak sampai 3 slot ya. Jadi secara dimensi ini back to normal ya, VGA card high end ya, maksimal segede gini, jadi nggak merepotkan ketika kita mau ngerakit. Oke, apalagi yang paling menarik perhatian saya, yang pertama kita tengok dulu power pinnya. Yes, power pinnya juga kembali ke normal, nggak pakai standar baru PCI Express Gen 5. Jadi ini menggunakan PCI Express 8 pin 2 kali. Jadi kalian yang sudah punya PSU lama masih bisa dipakai tanpa converter. Terus apalagi yang berbeda dibandingkan VGA card pada umumnya, bagian interface outputnya. Kalau yang lama-lama biasanya sebelum ini cuman ada 4 output biasanya sama ya, cuman konfigurasinya 1 HDMI dengan 3 DisplayPort. Di 7000 series ini ada 1 HDMI, 2 DisplayPort, dan 1 buah USB Type-C. Jadi itu secara umum semuanya dibalut dengan warna hitam yang reference ini, sampai ke fin-finnya untuk HSF-nya ini semua di coating warna hitam. Jadi kesannya angker dan misterius. Harus ini nyala ya, ada 2 aksen lampu LED di sini. Nanti kita coba kalau kita nyalain. Oke, terus apa aja yang AMD improve di seri 7000 seriesnya ini dibandingkan generasi sebelumnya. Habis ini kita akan bahas dulu setelah spesifikasinya dulu ya. Oke nih kayaknya ganteng banget menurut saya. Ya, di awal peluncurannya AMD Radeon meluncurkan 2 SKU ya, RX 7900 XT dan RX 7900 XTX. Yang XTX itu lebih tinggi spesifikasinya dibandingkan yang XT. Yang ini yang XTX ya. Oke, terus apa aja yang AMD improve di Radeon 7000 series mereka? Yang pertama adalah arsitekturnya. Itu sudah berubah ya. Kalau yang lama RDNA 2 yang mereka pakai di 6000 series, di 7000 series mereka menggunakan arsitektur RDNA 3. Dan juga fabrikasi litografinya juga semakin kecil lagi, semakin advance lagi, menggunakan 5 nanometer untuk GPU chipnya dan 6 nanometer untuk cache memorinya. Sedangkan di 6600 ke atas itu masih menggunakan 7 nanometer. Dan ini artinya apa? Artinya harusnya secara density, kerapatan antara transistor di GPU ini jauh lebih rapat. Dan ini terbukti dengan jumlah transistor yang mereka bisa pakai di GPU 7900 XTX ini. Kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya yang 6000 series tertinggi, 6950 XT, jumlah transistor yang ada di 79 XTX ini jauh lebih banyak. Di 6950 XT itu cuma 26,8 miliar transistor. Tapi di 79 XTX ini bisa 2 kali lipat lebih banyak, 58 miliar transistor. Jadi dengan semakin rapatnya density, AMD mampu memasukkan lebih banyak transistor. Ini apa artinya? Artinya harusnya RDNA 3 ini bisa lebih leluasa dalam mendesain sebuah GPU
untuk bisa berjalan lebih efisien daya dan juga powerful. Oke, kita akan bahas juga spesifikasi dasarnya. Jadi yang XTX ini memiliki 96 compute unit dan masih menggunakan pakem yang sama. Setiap compute unitnya memiliki 64 stream prosesor. Jadi totalnya ada 96 kali 64, 6144 stream prosesor. Terus memiliki 96 ray tracing accelerator, juga memiliki 96 mega infinity cache. Kalau dibandingkan versi 6950, infinity cache yang lebih kecil ya. Cuman AMD ngeklaim ini menggunakan yang generasi kedua yang jelas lebih efisien. Terus VRAM-nya gimana? Lebih besar ya dibandingkan 6950 XT, 24 GB tapi masih menggunakan GDDR6 sama, dan bandwidth-nya 384 bit. Terus untuk GPU clock-nya 2,3 GHz untuk gaming clock-nya dan 2,5 GHz untuk maksimum boost-nya. Terus untuk encoder ini sudah lengkap ya. Kalau yang di 6000 series hanya ada decodernya untuk AV1, di 7000 series sudah lengkap dengan encodernya. Jadi AV1 encoder decoder, H264 juga encoder decoder, dan H265 juga decoder encoder. Ya, itu mungkin secara umum spesifikasinya. Oke, terus apalagi fitur-fitur yang mereka sematkan di 7000 series ini dengan basic tadi RDNA 3 dengan spesifikasi yang tadi saya bacakan. Yang pertama, mereka ngeklaim bahwa mereka menggunakan AI accelerator processor untuk pertama kalinya. Jadi sebelum ini di Radeon 6000 series itu nggak ada yang namanya prosesor khusus yang untuk mengakselerasi artificial intelligence. Cuma di 7000 series ini mereka sudah ada. Jadi mereka bilang setiap CPU-nya itu selain ada stream processor juga sudah ada ray tracing acceleratornya dan juga AI acceleratornya. Ya, ini jadi mirip seperti Nvidia ya. Kalau Nvidia memiliki Tensor Core untuk mengolah AI, di Radeon 7000 series juga sudah memiliki AI khusus ya, yang ada di setiap CPU-nya. Jadi harusnya nanti FSR 3 atau RSR 3 itu bisa lebih dahsyat lagi ya. Bisa bersaing lah dengan DLSS 3. Oke, terus mereka juga ngomong kemampuan ray tracing-nya bisa lebih kencang lagi dibandingkan versi sebelumnya, hampir 1,5 kali lipat. Dan mereka bilang juga infinity cache-nya sudah gen kedua, sehingga harusnya komunikasi antara GPU dan CPU bisa lebih lancar lagi dan ujung-ujungnya meningkatkan performance. Dan mereka juga menjanjikan power konsumsi yang sangat efisien. Kalau dari fisik sih kelihatan ya, cuma 28 pin, jadi harusnya nggak boros-boros amat. Mereka ngomong maksimumnya 350-an watt ya, TBP-nya, total board power. Oke, gitu aja yang mungkin kita bisa sampaikan pada video unboxing ini dan spek singkat dan fitur-fitur singkat dari sebuah VGA card baru dari AMD Radeon RX 7900 XTX yang secara umum cukup mengesankan dari fisiknya yang kembali tidak terlalu bulky, juga secara desain juga elegan menurut saya pribadi ya. Dan di power pin juga back to normal ya, menggunakan 8 pin kali 2 PCI Express power. Ya, itu aja mungkin yang bisa kita sharing di video awal tentang Radeon 7000 series ini. NDA-nya untuk performance harusnya nanti malam ya, cuman kita akan upload mungkin dalam beberapa hari ke depan. Kita akan coba bahas lebih dalam, kita akan coba praktekkan teori-teori yang AMD klaim tentang performance VGA card ini, dan tentu juga kita akan bandingkan dengan rivalnya dari Nvidia. Oke, jangan kemana-mana biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.